dari kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Yang kita ambil latar belakangnya adalah kegiatan ekonomi yang memiliki banyak permasalahan yang terjadi kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Permasalahan yang dialami seperti masalah sumber daya manusia ataupun masalah modal, masalah kerusakan, hingga kenaikan harga yang meningkat cepat. Kenaikan harga pun sering terjadi saat ini. Terkadang harga naik tidak masuk akal, yang awalnya dari 30 menjadi 100.000. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali konsumen seperti ibu-ibu yang mengalami kesulitan. Dari yang sulit untuk mendapatkan sayuran dengan harga yang lebih murah sampai bingung ingin memasak apa karena sayuran yang dibutuhkan mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, penulis ingin mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan yang kita ambil: satu, untuk mengetahui penyebab sayur di pasar mengalami kenaikan harga. 2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga pada tingkat konsumsi. 3. Untuk mengetahui solusi yang bisa diambil untuk kenaikan harga. Di latar belakang kita mengambil masalah. Yang pertama ada mengapa sayur di pasar mengalami kenaikan harga. Yang kedua, bagaimana dampak kenaikan harga pada tingkat konsumsi. Ketiga, bagaimana solusi yang bisa diambil untuk menghadapi kenaikan harga di pasar. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu ada konsumsi. Diambil dari buku Pengantar Teori Ekonomi 2000 karya Suherman Rashidi. Pengertian konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang dan jasa. Konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang tersebut meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, misalnya meja, kursi, motor, dan lainnya. Sedangkan pembelanjaan jasa meliputi barang tak berwujud seperti layanan kesehatan, laundry, dan lainnya. Faktor konsumsi. Yang pertama, faktor konsumsi memiliki dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Untuk faktor ekonomi yaitu ada tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa. Kemudian untuk faktor non-ekonomi, yang pertama ada jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Lalu yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa. Lalu faktor pendorong terjadinya inflasi adalah: 1. Meningkatnya permintaan. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Akibat perilaku masyarakat. 4. Struktur ekonomi yang kaku. 5. Jumlah uang beredar tinggi. Jenis inflasi: 1. Inflasi ringan. 2. Inflasi sedang. 3. Inflasi berat. Dan yang keempat, hiperinflation. Pasar merupakan tempat atau area jual beli barang. Pasar melingkupi segala aktivitas berupa permintaan atau penawaran atas berbagai jenis sumber daya. Dengan kata lain, pasar merupakan tempat terjadinya proses jual dan beli untuk memenuhi kebutuhan. Metode penelitian yang kita ambil yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati. Alat dan bahan yang kita pakai ada seperti smartphone, laptop. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan membahas. Untuk hasil, kami sudah melakukan wawancara kepada salah satu narasumber selaku konsumen, yaitu Ibu Yanti Pujiastuti. Narasumber sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami berikan. Itu jawaban pertama, Ibu Yanti menjawab seperti sayuran bayam, kangkung, cabai, dan sawi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, penyebab dari adanya kenaikan harga itu karena adanya musim kemarau. Jadi air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman yang akan menjadi
digunakan setiap hari itu mengalami ketersediaan air yang berkurang. Lalu yang ketiga, jawaban ketiga adalah tetap memasak seperti biasa dengan cara tetap menghemat. Jadi walaupun harga tetap naik, banyak Ibu Yanti tetap memasak seperti biasa dengan cara menghemat. Lalu yang keempat, harga awal dengan harga yang sudah naik apakah memiliki selisih yang banyak? Jawab Ibu Yanti, memiliki selisih yang besar. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan, penulis dapat mengetahui bahwa kenaikan harga atau inflasi dapat dipengaruhi oleh faktor konsumsi. Faktor konsumsi tadi yang sudah disebutkan pada tunjangan pustaka. Contohnya kayak tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seseorang itu berbeda-beda. Dari yang mulainya tingkat pendapatannya mulai dari rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, misal gaji yang kita miliki itu memiliki jumlah yang besar, artinya kebutuhan yang kita butuhkan juga semakin besar. Misalnya kayak karena kita memiliki banyak uang, berarti kita juga memiliki banyak keinginan untuk membeli hal yang lain, dan hal itu juga meningkatkan adanya kenaikan harga. Kemudian ada ketersediaan barang dan jasa. Biasanya ketersediaan barang dan jasa adanya permintaan yang meningkat dari konsumen. Misalnya konsumen ingin membeli suatu barang atau jasa dengan kuota yang banyak, artinya ketersediaan barang dan jasa juga harus meningkat. Karena jika permintaan meningkat tetapi ketersediaan barang dan jasa berkurang, itu tidak akan seimbang. Lalu yang terakhir ada jumlah tanggungan keluarga. Jika dalam suatu anggota keluarga memiliki anggota keluarga yang banyak atau memiliki anggota keluarga yang besar, itu artinya kebutuhan suatu keluarga terhadap barang atau jasa itu akan semakin meningkat. Misalnya, jika ada dalam satu keluarga memiliki 5 anggota, artinya kita membutuhkan beras lebih banyak dari yang biasanya. Jadi kesimpulan yang penulis ambil adalah sayur yang mengalami kenaikan harga disebabkan adanya musim kemarau yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air. Dan dampak dari kenaikan harga terhadap konsumen sangat mempengaruhi dari yang tidak bisa memasak karena kurangnya bahan masukan. Solusi yang penulis dapat berikan kepada pembaca adalah yang biasanya memasak yang pedas, menguranginya, kemudian menggunakan alternatif lain seperti mengganti sayuran dengan sayuran yang lain dengan harga lebih murah.